Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Semoga teman-teman hari ini masih tetap semangat dan berada dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Tentunya kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, maka sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, lanjut saja. Kita akan melihat slide selanjutnya. Perkembangbiakan pada hewan. Tentunya semua makhluk hidup harus berkembang biak agar jenisnya tidak punah, termasuk hewan. Di sini perkembangbiakan pada hewan ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif, di mana perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan karena bersatunya sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoid dan sel kelamin betina atau yang disebut dengan ovum. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan di sini dibedakan menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur atau disebut ovipar, yang kedua dengan cara melahirkan atau yang disebut dengan vivipar, kemudian yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Nah, bertelur atau disebut ovipar, di mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di sini, misalnya seperti contoh itu bangsa burung atau unggas ya, lalu ikan, reptilia, serangga dan amfibi. Ada dua cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu secara pembuahan dalam atau internal, kemudian ada pembuahan luar atau yang disebut dengan eksternal. Di mana pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Misalnya contoh seperti burung atau serangga. Yang kemudian pembuahan secara eksternal di sini terjadi di luar tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya pada ikan dan amfibi. Nah, di sini ada contoh pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Nah, ini contoh pembuahan secara internal. Ada telur ayam dan juga telur serangga ya. Telur ayam yang telah dibuahi dapat menetas menjadi anak ayam selama kurang lebih 21 hari. Lalu kemudian, nah di sini contoh pembuahan secara eksternal. Di sini ada ikan, telur ikan dan amfibi. Yang kedua yaitu dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar antara lain seperti sapi, kuda, harimau, orangutan, pesut, lumba-lumba, dan paus. Pada hewan vivipar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut dengan jenis mamalia. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang melahirkan, menyusui dan mengasuh anaknya. Nah, di sini hewan yang melahirkan ini yaitu terdiri dari jenis mamalia. Nah, ini ada contoh-contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Pada hewan ovovivipar, pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio, di mana embrio kemudian dibungkus oleh cangkang, namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Embrio tidak mendapatkan makanan dari induknya, melainkan dari cadangan makanan di dalam telur.
Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas di dalam tubuh induk betina bayi hewan tersebut, kemudian keluar dari tubuh induk betina atau dilahirkan oleh induk betina tersebut. Dimana contohnya sebagai berikut, yaitu ikan pari, hiu macan, dan beberapa jenis ular. Nah, di sini ada contoh-contoh hewan ovovivipar. Kita lanjutkan. Kemudian, nah di sini ada perbedaan antara hewan ovipar, kemudian vivipar, dan opovivipar. Dimana untuk hewan yang bertelur atau ovipar, embrio hewan ovipar dilindungi oleh cangkang telur. Kemudian embrio hewan vivipar berada dalam tubuh induk betina, tetapi tidak dilindungi oleh cangkang telur, jadi langsung dilahirkan. Kemudian embrio hewan opovivipar tumbuh dan berkembang dalam telur yang berada dalam tubuh induk telur, akan menetas dan anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Dua cara ya. Nah, kemudian kita di sini akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif ya. Tentunya perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan di sini tidak akan dibahas secara mendalam ya. Hanya sekedar teman-teman tahu saja apa sih perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan adakah jenis-jenis atau cara-cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan tersebut. Di sini perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah proses perkembangbiakan tanpa proses perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dilakukan melalui cara membelah diri, pertunasan, dan fragmentasi. Biasanya, perkembangbiakan vegetatif pada hewan hanya dialami oleh hewan tingkat rendah atau upper third rata. Nah, ini adalah cara perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Diantaranya ada tunas, kemudian membelah diri, dan fragmentasi. Diantaranya ada beberapa contoh-contoh dari tunas, yaitu hidra, porifera, dan coelenterata. Kemudian membelah diri pada hewan ada contoh seperti amuba, protozoa, paramecium, dan virus. Lalu kemudian fragmentasi itu seperti contoh planaria atau cacing pipih. Nama-nama hewan tersebut sangat aneh didengar oleh teman-teman pastinya. Di sini untuk vegetatif tadi sudah dijelaskan bahwasanya teman-teman hanya sekedar tahu saja. Insyaallah untuk kesempatan yang lain kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami pembahasan pelajaran kita barusan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.